udah nggak lucu. Di Depok itu wakil wali kota orang partai, ketua partai. Nah sementara masyarakatnya tidak boleh memegang satu jabatan LPM bukan orang partai. Nah ini yang perlu ada kajian menurut saya. Saya pikir Ketua, sebagai anggota Dewan nih, terkait Perwal 13 2021, tanggapan Ketua gimana? Memang saat ini saya lihat di berbagai wilayah ini sedang melakukan pemilihan ketua LPM. Nah, jadi memang ini menjadi satu ramai diperbincangkan di setiap wilayah karena memang ada Perwal nomor 13. Jadi Perwal 13 itu sebetulnya tindak lanjut dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 terkait dengan pembentukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Jadi memang bahwa di dalam ketentuan lebih lanjut dari Permendagri itu memang diberikan mandat kepada sesuai dengan Permendagri nomor 14 pasal 14 diberikan mandat kepada kepala daerah dengan Perwal. Di Depok itu Perwal. Nah, jadi memang Perwal ini menjadi kontroversial juga sebetulnya. Ada di dalam Perwal itu di sana disebutkan tidak boleh rangkap jabatan struktural di pemerintahan. Kemudian juga ada tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah, ini menjadi kontroversial menurut saya. Artinya apa? Sebenarnya LPM itu kan perlu dilakukan demokrasi. Karena apa? Memang saya juga setelah saya kaji, saya evaluasi, ini ada satu keanehan menurut saya. Yang pertama, sementara di semua wilayah di Republik Indonesia ini, wali kota atau wakil wali kota itu kan juga pengurus partai, ya kan, mengelola anggaran. Nah sementara untuk menjadi ketua LPM misalnya itu tidak boleh anggota partai. Sementara kita dari partai politik menginstruksikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memahami tentang politik. Karena kalau tidak ini akan menjadi satu persoalan, ya kan? Karena kalau masyarakat tidak paham tentang politik ini menjadi persoalan kalau menurut saya. Jadi menurut saya Perwal ini perlu dievaluasi oleh Pak Wali Kota agar apa? Agar betul-betul demokrasinya berjalan, ya kan? Nah, jadi kedua, yang lebih anehnya lagi ada beberapa wilayah itu ketua RT atau ketua RW-nya itu juga PNS, aparatur sipil negara. Nah, sementara dia kalau RW itu punya hak pilih, ya dong? Dia punya hak pilih, tetapi sebagai seorang struktural di pemerintahan kota, sementara LPM-nya, produk LPM-nya ini seperti apa nanti? Nah, ini adalah perlu dilakukan evaluasi menurut saya. Jadi agar ini tidak ada tidak ada persoalan-persoalan, karena memang LPM ini kan sebagai mitra pemerintah. Kemudian juga dari sisi kita beda juga dengan DKI. DKI itu RT RW itu ada operasional, termasuk LPM. Nah kalau di Depok itu insentif sifatnya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau misalnya LPM itu juga ada di anggota partai politik. Itu menurut saya. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi satu evaluasi kita sehingga betul-betul wilayah Kota Depok ini nyaman, betul-betul indah lah untuk setiap pemilihan LPM. Ini kan sekarang banyak juga telepon ke saya, ini seperti apa. Nah memang perdanya tidak ada karena memang itu instruksi dari Permendagri nomor 18. Jadi ditindaklanjuti dengan Perwal nomor 13. Ketua, sebagai anggota Dewan akan mendorong ini menjadi perda, Ketua, dan mengevaluasi Perwal 13 2021 kalau perda nggak mungkin karena memang instruksi dari Permendagri itu tindak lanjut dari lembaga swadaya masyarakat ini itu kepada Perwal atau Perbub kalau di kabupaten gitu. Jadi cukup di Perwal. Hanya mungkin dalam Perwal inilah menjadi salah satu nanti
Nah, kita coba untuk kita sampaikan kepada wali kota agar itu dicabut apa namanya, persyaratan untuk menjadi anggota partai politik, karena nggak lucu juga Pak, nggak lucu. Kenapa saya bilang nggak lucu? Di Depok itu wakil wali kota orang partai, ketua partai. Nah sementara masyarakatnya tidak boleh memegang satu jabatan LPM bukan orang partai. Nah ini yang perlu ada kajian menurut saya. Saya pikir kalau partai kan juga nggak ada masalah kalau menurut saya, karena RW-nya sendiri banyak juga yang struktural partai tapi dia bisa ikut memilih misalnya, ya kan. Saya pernah kejadian Pak, ini juga perlu menjadi satu tindak lanjut nih oleh Pak Sekda, nanti juga saya mau laporkan. Kadang-kadang RW yang struktural partai juga menjadi persoalan, istrinya disuruh untuk melakukan kegiatan partai politik tertentu misalnya, ya kan, karena jabatan, mungkin karena keinginan jabatan. Nah sementara kita yang sudah bekerja misalnya di satu wilayah ini juga bisa terdiskriminasi, ya kan, terhambat dengan persoalan-persoalan yang tadi saya katakan. Jadi saran saya Pak Sekda juga harus kasih ultimatum, kalau bisa RW itu tidak boleh ASN, biar lebih fair lagi gitu loh maksud saya. Ada aduan masyarakat terkait masalah perwal ini. Nah saya pikir mudah-mudahan nanti kalau saya bertemu pada saat-saat tertentu nanti kita sampaikan kepada wali kota dan juga Pak Sekda terkait dengan persoalan-persoalan tentang LPM ini yang pengaduannya itu melalui saya masyarakat, karena banyak sekali memang komunikasi. Ada satu hal yang belum lama di salah satu wilayah ada kader partai politik harus mengundurkan diri, padahal dia seorang RT ternyata di sipolnya dia ada namanya di sipolnya, ya kan. Nah akhirnya dia mengundurkan diri karena dia tidak bisa menjadi peserta dalam pemilihan LPM. Nah ini kan persoalan. Tetapi ada RW yang sampai sekarang itu yang saya katakan tadi itu masih di dalam struktural pemerintahan kota. Nah itu dia bolehkan. Nah ini kan lucu. Jadi ini persoalan-persoalan ini mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita. Dan yang saya sampaikan ini fakta. Yang saya sampaikan ini fakta, bukannya kita mau mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Artinya memang ini perlu menjadi satu evaluasi buat pemerintah kota. Menurut saya, saran saya di dalam perwal itu, ya kan, poin terkait dengan anggota partai politik, saya pikir itu juga perlu dievaluasi. Kalau misalnya yang struktural pemerintah kota, misalnya RW itu perlu dievaluasi. Kalau itu juga memang harus tidak boleh sebetulnya. Saya setuju tidak boleh, tapi masih ada di Kota Depok itu masih ada. Karena itu berbahaya sekali Pak. Nanti kalau misalnya ini dibiarkan terkait dengan pada saat-saat pemilu misalnya kan, pada saat-saat pilpres dan lain sebagainya. Ketua, ini kan udah menjadi persoalan nih Ketua. Nanti kedepannya akan memperjuangkan seperti apa sih Ketua? Lewat mana? Apa lewat Bamperda atau gimana? Ini sendiri atau manggil wali kota atau gimana nih Ketua? Ya kita nanti akan sampaikan pengaduan masyarakat kepada wali kota. Mudah-mudahan ini yang segera nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu evaluasi buat pemerintah kota agar betul-betul demokrasi terkait dengan lembaga-lembaga yang ada dalam proses pemilihannya ini betul-betul demokrasi. Mungkin itu. Ya, Ketua makasih banyak atas waktunya.